Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Segala puja, puji beserta syukur senantiasa harus kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang tidak henti-hentinya diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang rajin bersyukur. Karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat sedikit sekali orang-orang yang bersyukur itu. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Salawat beserta salam mudah-mudahan kita senantiasa bacakan, kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika datang malam Jumat sampai dengan Jumat sore nanti. Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang bersalawat satu kali kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kali lipat. Au kama sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tidak lupa khatib mengingatkan dan mengajak, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun, haruslah kita semuanya dalam menjalankan kehidupan ini harus senantiasa disertai dengan keimanan dan ketakwaan. Karena dengan dua hal tersebutlah Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita semuanya akan mendapatkan kesuksesan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam artian menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Agama Islam merupakan agama yang sangat sempurna. Setiap kehidupan kita, baik perilaku maupun ucapan kita, diatur oleh Islam. Di dalam Islam, ibadah terbagi ke dalam dua bagian, sunnah dan wajib. Di antara kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam adalah menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sholat yang 5 waktu merupakan
ibadah yang harus senantiasa kita lakukan. Kalaulah ibadah yang wajib yang lainnya dari rukun Islam itu bisa kita tinggalkan karena satu hal yang lainnya, tetapi kalau sholat wajib tidak ada halangan, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun harus senantiasa kita kerjakan. Ibadah haji tidak bisa tidak kita lakukan kalaulah kita tidak mampu untuk melakukannya. Ibadah membayar zakat boleh kita tidak lakukan kalau kita tidak mencukupi nisab atau haulnya. Ibadah puasa bisa kita tinggalkan kalau kita dalam keadaan perjalanan atau sakit dengan syarat digantikan. Tetapi untuk ibadah sholat 5 waktu harus senantiasa kita kerjakan. Baik itu dalam keadaan sakit, baik itu dalam keadaan sempit, sibuk, haruslah tetap kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Uniknya perintah sholat 5 waktu Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan, memberikan perintah sholat 5 waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala langsung yang memberikannya, yang memerintahkannya. Berbeda dengan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perantara kepada malaikat Jibril. Untuk ibadah yang wajib 5 waktu ini Allah subhanahu wa ta'ala mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung untuk menemuinya, yang mana perintah sholat 5 waktu ini diterima oleh Rasulullah ketika waktu Isra dan Mi'raj. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya melakukan sholat wajib yang 5 waktu bukan hanya sekedar kita melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menunaikan kewajiban, tetapi di situ ada keutamaan-keutamaan. Keutamaan salah satunya adalah siapa saja yang melaksanakan sholat wajib 5 waktu tepat waktu dan dilakukan dengan berjamaah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya yang kecil. As-shalawatul khamsah, al-jum'ah ilal jum'ah, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun. Salat 5 waktu antara zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Salat Jum'ah ke salat Jum'ah, di pekanannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kita yang kecil, kecuali orang tersebut melakukan dosa yang besar. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum." Kalaulah seandainya di depan rumah kalian terdapat sebuah sungai, yaktasilu fihi kulla yaumin khamsan, kemudian ia senantiasa mandi, membersihkan diri dari sungai tersebut sebanyak 5 kali. Ma taqulu dzalika yubqi min daranihi, apakah orang tersebut akan menyisakan kotoran? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu la yubqi min daranihi syai'an, kemudian tidak akan tersisa kotoran apapun bagi orang yang rajin mandi membersihkan 5 kali dalam seharinya. Qala fadzalika mislu salawatil khams,
yamhullahu biha khotoya. Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa yang kecilnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amril muslim tahduru sholatu maktubah fayuhsin wudu'aha." Tidak ada seorang pun yang apabila datang waktu sholat yang 5, kemudian dia membaguskan wudunya, wa khusu'aha wa ruku'aha, kemudian dia melaksanakan sholat dengan khusyuk, rukunya khusyuk, illa kanat kafaratan lima qablaha min dunubi malam yu'ti kabiratan wa dzalika dahra kullu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosanya yang kecil yang telah lalu, selagi ia tidak mengerjakan dosa-dosa yang besar. Demikianlah itu berlaku untuk seterusnya ketika seseorang melakukan ibadah sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tetapi sayangnya banyak orang muslim yang meninggalkan sholat wajib. Banyak yang melalaikan sholat wajib. Dan hal tersebut sangat disayangkan, karena sesungguhnya seseorang yang melalaikan, meninggalkan sholat wajib tentunya tidak akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, dan dosa-dosanya bukan dikurangi tetapi akan bertambah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Selain keutamaan dari sholat 5 waktu adalah bisa menghapuskan dosa-dosa yang kecil yang telah kita lakukan, ternyata sholat wajib yang 5 waktu ini juga merupakan barometer keselamatan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah." Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, di hari penghisaban, di hari penghitungan adalah salatnya. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjah. Apabila pelaksanaan sholat wajib 5 waktu itu baik, dia senantiasa melakukannya tepat waktu dan berjamaah, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan termasuk orang yang beruntung dan akan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Tetapi apabila seseorang di dunia ini lalai akan sholatnya, bahkan meninggalkan sholat wajibnya, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia akan menjadi orang yang merugi dan akan menjadi orang yang celaka. Untuk itu jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga sholat wajib kita dengan sebaik-baiknya, terutama bisa melaksanakan sholat wajib tersebut dengan secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah Jumat singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi khatib, kemudian bagi para jamaah sekalian. Mari kita sama-sama
tutup khutbah Jumat ini dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filastin. Allahumma sabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada wasfi minhumul marda wal jarha. Allahumma ahlikil kafara wal musyrikin. Allahumma dammir yahud wa man awanahum minal kuffari wal munafikin. Allahumma shattit samlahum wa farriq jam'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.